Halo bro, kita lanjut Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, mereka senang bermeditasi. Ini adalah sutra yang sangat penting, ingatlah itu. Buddha berkata, mereka senang bermeditasi. Mudah untuk bermeditasi, jika dirimu tidak ingin menjadi bahagia, sangat mudah untuk bermeditasi. Jika dirimu hanya ingin bahagia, dan dirimu tidak ingin bermeditasi, itu pun mudah. Kombinasi yang paling langka adalah meditasi plus bahagia. Meditasi minus kebahagiaan itu mudah, kebahagiaan minus meditasi itu mudah. Namun, meditasi minus kebahagiaan bukanlah meditasi sejati, dan kebahagiaan minus meditasi juga bukanlah kebahagiaan sejati. Keduanya benar, hanya jika keduanya bersamaan. Banyak orang telah mencoba bermeditasi tanpa kebahagiaan, karena itu sederhana, tidak terlalu rumit. Dirimu hanya perlu melakukan satu pekerjaan pada dirimu sendiri, yaitu dirimu harus menenangkan pikiranmu. Dan dirimu bisa memaksa pikiranmu untuk tenang, tetapi dirimu akan menjadi sedih, dirimu akan memiliki wajah yang muram. Itulah sebabnya orang-orang sucimu, yang disebut orang-orang suci, terlihat sedih. Kesedihan telah menjadi kualitas yang diperlukan untuk menjadi orang suci. Mereka tidak bisa tertawa, mereka tidak bisa menari, mereka tidak bisa bernyanyi, mereka tidak bisa mencintai, mereka tidak bisa bersukacita. Mereka berbicara tentang kebahagiaan, tetapi mereka hanya membicarakannya. Dirimu tidak melihat kebahagiaan di mata mereka. Dirimu tidak melihat kebahagiaan di lingkungan mereka. Dirimu tidak melihat kebahagiaan yang terpancar dari pusat batin mereka. Mereka tampak sedih, lesu, mati, tidak cerdas, karena alasan sederhana bahwa mereka telah memilih jalan pintas, padahal tidak ada jalan pintas. Mereka telah menghindari kompleksitas transformasi spiritual. Mereka telah memilih meditasi, mereka telah memaksa pikiran mereka untuk diam. Itu adalah keadaan negatif, pikiran mereka hanya kosong, tidak hening, dipaksa diam. Tetapi itu bukanlah pertumbuhan keheningan yang alami, itu bukanlah mekarnya keheningan. Keheningan mereka seperti kuburan, itu bukanlah keheningan taman. Keheningan taman itu penuh dengan musik, lebah berdengung dan burung berkicau, dan suara burung kukuk yang samar. Mereka semua ada di dalamnya, bagian-bagian penting darinya. Taman itu memiliki keheningan yang sangat hidup, penuh dengan lagu dan kegembiraan. Kuburan juga sunyi, tetapi itu hanyalah keheningan kematian, karena tidak ada seorang pun di sana, maka ada keheningan. Dirimu bisa bermeditasi, memaksakan diri untuk diam, tetapi dirimu akan kehilangan keilahian, dirimu akan kehilangan nirwana. Dan dirimu juga bisa mencoba untuk menjadi bahagia. Itu berarti dirimu bisa berpura-pura, dirimu bisa berlatih, dirimu bisa melatih kebahagiaan. Dirimu selalu bisa mencoba untuk menjadi bahagia, tersenyum, setidaknya terlihat bahagia. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit,
itu menjadi sangat terlatih, seperti Jimmy Carter. Sekarang senyumnya menghilang, tetapi ingat saja beberapa tahun yang lalu, dirimu bisa menghitung giginya. Dirimu bisa melatihnya. Aku telah mendengar bahwa pada hari-hari awal kepresidenannya, istrinya harus menutup mulutnya di malam hari. Saya tidak tahu sejauh mana itu benar, tetapi tampaknya memang benar, karena jika dirimu berlatih sepanjang hari, maka pada malam hari, otot-ototmu juga akan menjadi kaku. Bahkan saat tidur, dirimu akan terus tersenyum. Dirimu juga bisa berlatih kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang dipraktikkan adalah palsu. Apapun yang dipraktikkan adalah palsu, ingatlah, jangan pernah melupakannya. Segala sesuatu harus spontan dan alami, tidak dipraktikkan, tidak diolah. Kebahagiaan yang diolah hanyalah topeng. Dirimu tersenyum, tetapi senyum itu tidak ada di dalam hati. Dirimu menunjukkan kegembiraan, tetapi dirimu tidak gembira. Hatimu adalah gurun, di wajahmu dirimu hanya menaruh bunga plastik. Itu mungkin menipu orang lain, tetapi itu tidak bisa menipu dirimu, dan itu tidak bisa menipu seorang master. Senyummu, kegembiraanmu, bersifat formal, hanya sopan santun. Ini juga telah terjadi. Ada banyak orang suci, sangat bahagia, selalu bernyanyi dan menari. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka hanyalah gurun. Keduanya hanya memilih setengah, dan setengah kebenaran jauh lebih tidak benar daripada ketidakbenaran apapun. Kebenaran harus total, kebenaran harus utuh. Dan seluruh kebenaran adalah kebahagiaan plus meditasi. Tentu saja sulit, berat, untuk mengelola keduanya. Mengapa? Karena keduanya tampak sangat bertolak belakang. Meditasi berarti keheningan, dan kebahagiaan berarti tarian. Meditasi berarti keheningan, dan kebahagiaan berarti sebuah lagu. Meditasi berarti melarikan diri dari dunia, dan kebahagiaan berarti berbagi dengan dunia. Meditasi bisa dirimu lakukan di Gua Himalaya. Sedangkan untuk menjadi bahagia, dirimu harus kembali ke dunia. Kebahagiaan perlu dibagikan, kebahagiaan hanya ada dalam berbagi. Kebahagiaan tidak bisa ada saat dirimu sendirian, kebahagiaan akan lenyap. Kebahagiaan adalah persekutuan. Meditasi bisa ada dalam kesendirian, dan kebahagiaan bisa ada dalam kebersamaan. Namun, saat keduanya ada, dirimu harus mempelajari cara hidup yang sama sekali baru. Buddha akan segera memberi dirimu sutranya. Sutra berikutnya, sulit untuk hidup di dunia, dan sulit untuk hidup di luarnya. Sulit untuk menjadi satu di antara banyak orang. Ia berkata, sulit untuk hidup di dunia. Tentu saja, oleh karena itu jutaan orang lebih memilih melarikan diri. Dia sendiri telah melarikan diri pada awalnya. Tetapi ingat, dia tidak menjadi tercerahkan karena pelariannya. Dia menjadi tercerahkan meskipun ia melarikan diri.
dia tidak menjadi tercerahkan, karena dia meninggalkan dunia. Dia menjadi tercerahkan, meskipun ia meninggalkan dunia. Itu terjadi meskipun itu bukan penyebab pencerahannya, itu tidak menyebabkannya. Pencerahan tidak disebabkan oleh apapun. Jadi ketika dia kembali ke dunia setelah pencerahannya, pergi ke istana untuk menemui orang tuanya, ayahnya yang sudah tua, ibu tirinya yang sudah tua, istrinya, putranya. Istrinya mengajukan satu pertanyaan, dia mengajukan pertanyaan yang sangat relevan kepada Buddha Gautama. Istrinya bertanya, "Katakan padaku satu hal, aku telah menunggu lama, hanya untuk menanyakan satu hal. Apapun yang telah kamu capai, apakah tidak mungkin untuk mencapainya di sini di rumah ini? Apakah perlu untuk melarikan diri dari istana, dan dari dunia, dan dariku, dan dari anakmu? Apakah itu benar-benar perlu untuk mencapainya?" Dan itulah satu-satunya saat ketika Buddha melihat ke bawah tanpa mengatakan apapun. Keheningannya sangat jelas. Ia menerima kenyataan bahwa ya, itu tidak perlu. Ia melarikan diri dari dunia karena sulit untuk hidup di dunia. Sulit. Berada di dunia itu sulit, hidup di dunia itu sulit, karena hidup dengan begitu banyak orang gila. Dirimu sendiri gila, dan semua orang gila. Dunia ini kacau balau. Sungguh mustahil, bagaimana Tuhan yang baik bisa mengatur waktu 6 hari untuk membuat dunia menjadi kacau balau. Tidak ada cukup waktu, dan bahkan tidak ada wanita yang menasihatinya. Tetap saja, dia berhasil. Mereka yang tahu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Hawa hanya pada akhirnya, hanya agar Hawa tidak memberinya nasihat. Jika tidak, maka dalam 6 hari, mustahil untuk menciptakan dunia. Hawa akan ikut campur dalam segala hal, lakukan seperti ini. Ini tidak benar. Dan sejak dia menciptakan Hawa, dia tidak menciptakan apapun lagi. Itu terlalu berlebihan. Dia mengakhiri harinya dan berkata, "Sudah cukup." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang terdengar tentang dia. Dunia ini benar-benar dingin, tidak ada kehangatan dimanapun, tidak ada cinta dimanapun, tidak ada belas kasihan dimanapun. Sulit untuk hidup di dunia, dan sulit untuk hidup di luar dunia. Dan tidak mudah untuk hidup di luar dunia. Lebih sulit lagi untuk hidup di luar dunia. Manusia berada dalam dilema seperti itu. Sulit untuk hidup di dunia, sulit untuk tidak hidup di dunia. Pernahkah dirimu mencoba tinggal di gua Himalaya? Cobalah selama 1 bulan, dan dunia akan terlihat begitu indah dan begitu surgawi. Dirimu telah memiliki beberapa pengalaman sulit untuk hidup dengan istrimu. Tetapi ketika dia pergi ke rumah ibunya selama beberapa hari, sangat sulit untuk hidup tanpanya. Ketika dia bersamamu, dirimu ingin hidup tanpanya. Ketika dia pergi, dirimu segera menginginkannya kembali.
itu akan terjadi karena pertanyaan utamanya bukanlah hidup di dunia atau di luar dunia. Pertanyaan utamanya adalah hidup dalam keadaan terjaga. Jika dirimu hidup dalam tidur di dunia, dirimu akan menderita. Jika dirimu hidup di luar dunia, dirimu akan jauh lebih menderita. Aku mengenal kedua jenis orang, yang duniawi dan yang tidak duniawi. Aku tahu orang-orang yang tinggal di pasar, dan aku tahu orang-orang yang telah meninggalkan pasar, dan telah pindah ke biara. Keduanya dalam kesengsaraan yang mendalam. Karena alasan sederhana, bahwa sekadar pindah tempat, sekadar pindah alamat dari pasar ke biara, tidak membuat perbedaan sama sekali. Dirimu adalah orang yang sama, kesadaranmu tidak berubah. Dan perubahan dibutuhkan di sana. Maka dirimu bisa menjadi pusat topan. Maka dirimu bisa hidup dalam topan dan tetap tenang. Namun Buddha berkata bahwa itu sangat jarang. Sulit untuk menjadi satu di antara banyak orang. Itu hanya terjadi sesekali. Di antara jutaan orang, hanya satu orang yang berhasil hidup bahagia, dimanapun dia berada, di dunia atau di luar dunia. Siapakah orang yang bisa hidup bahagia? Orang yang hidup dalam kesadaran. Itulah pesan Buddha yang terus-menerus. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.